Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin kami dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Surabaya. Kita dari kelas 11-1 dari kelompok 7. Nah, kita mau perkenalan dulu nih sebelumnya. Saya Jemburi Pangestu, absen 3. Saya Ryan Ahmad Tawakal, absen 28. Saya Nabila Aisyah Putri, absen 22. Saya Firman Saidayat, absen 14. Saya Astiari Minova Putri, absen 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman untuk sedikit keliling kota Surabaya untuk belajar kimia nih. Keliling kota Surabaya sambil belajar kimia. Kita mau ngapain sih? Nah, kalian juga penasaran nggak sih kita di mana dan mau ngapain? Yuk ikutin terus. Jadi kami sudah berada di tempat yang kami tuju, yaitu salah satu SPKU di Surabaya yang berada di Jalan Perumnas Tandes, Balungsari, Surabaya. Yuk kita ikutin lebih lanjut, tanya-tanya kepada Bapak atau Ibu yang bekerja di SPKU ini. Nah, halo teman-teman, sekarang kita udah bersama narasumber kita nih. Boleh diperkenalkan Bapak siapa? Nama saya Yudi, saya dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Bapaknya sekarang di Dinas Lingkungan Hidup ini bertugas sebagai apa? Saya di Seksi Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Surabaya. Tugas saya sehari-hari memantau 3 alat SPKU yang ada di Surabaya, Tandes, Kebonsari, sama Wonorejo. Nah, untuk selanjutnya kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih. Yuk ikutin. Kak, kalau boleh tahu nih, SPKU itu apa sih sebenarnya? Sesuai dengan nama, SPKU, Stasiun Pemantau Kualitas Udara. Jadi tugasnya dia, ini stasiun yang berfungsi untuk memantau kualitas udara kota Surabaya. Jadi tugasnya dia harus bertugas setiap hari memantau dengan cara dia melakukan pengambilan sampel sendiri secara otomatis. Jadi dia tinggal di-on-kan selama 24 jam dan ini berjalan terus 24 jam non-stop tanpa harus berhenti. Dia secara otomatis dia akan mengambil sampel sendiri setiap 30 menit dari mulai jam 12 malam sampai ketemu jam 12 malam lagi. Nah, dari situ sampel udara yang dia dapat tadi melalui yang di atas tadi itu masuk ke sini. Dari sini dia akan mengolah dari sampel itu, dia olah sendiri secara otomatis. Dia bisa pisahkan, nanti akan terukur dengan sendirinya sesuai parameter-parameter yang ada dalam sistem stasiun atau sistemnya ini, alat ini. Nah, cuman kalau mungkin Mbak tahu, Masnya tahu kalau yang di Kebonsari sama Wonorejo itu kan lebih besar stasiunnya, karena metode pengukurannya dia berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini lebih simpel, lebih praktis karena dia pakai sensor. Kalau yang di Wonorejo sama Kebonsari dia pakai analiser. Jadi bedanya kalau per analiser, jadi satu analiser dia menangani satu parameter. Misalkan parameter PM10, SO2, CO itu pakai satu analiser sendiri untuk mengukur atau mengambil sampelnya dia. Kalau yang ini enggak, ini langsung jadi satu sensor dipakai untuk pengukuran semua parameter. Nah, kalau kelebihan dan kekurangannya secara otomatis pasti akan
lebih baik yang menggunakan sistem analyzer karena dia ngukurnya pakai satu analyzer satu parameter, otomatis untuk lebih validitas datanya pun otomatis lebih bagus daripada kalau menggunakan sensor. Tapi bukan berarti yang di tandas ini nggak bagus, tetap sebenarnya hampir sama, cuman ada perbedaan yes, nggak banyak sih dengan yang menggunakan analyzer seperti itu. Jadi sama-sama bagusnya juga. Dan kalau untuk apa namanya yang di tandas ini karena ini punyanya kementerian, ini punyanya kementerian yang dititipkan ke kita untuk dioperasikan, dijalankan. Tapi datanya dari sini itu nggak ke kita. Data yang dari sini langsung ketarik ke servernya punya kementerian. Tapi kita punya akses untuk minta data ke mereka. Sehingga kita butuh, kita tarik. Kita sudah ada izinnya, langsung kita tarik, bisa, tidak apa-apa. Seandainya kalau kita mau compare sama yang punyanya Wonorejo sama Kebonsari, seperti itu. Kalau yang Kebonsari sama Wonorejo, data langsung masuknya ke kita karena kita yang punya. Jadi data dari 2 stasiun tadi langsung masuk ke servernya kita yang di Jimerto, yang di lantai 5. Kalau mau main ke sana nggak apa-apa, silahkan kalau ingin tahu. Di Jimerto lantai 5 itu ada server lah, data dari 2 stasiun tadi itu masuk ke server kita. Setelah itu kita cek data di situ, kita final check di situ. Kalau sudah oke, baru kita publish ke data display yang di merge sama yang di Gubeng Pojok yang sebelahnya Lamasa. Seperti itu. Kalau ini nggak ada, kalau yang di tandas ini nggak ada displaynya. Displaynya ditaruh di ruangan saya, cuman nggak kita pasang karena kita publishnya pakai yang displaynya punyanya merge sama Gubeng Pojok aja. Kalau boleh tahu SPKU ini apa ya? Awal mulanya itu kapan sih beroperasinya? Kalau awal mula adanya SPKU di Surabaya itu sebenarnya sudah lama, dari mulai tahun 2000. Dari mulai tahun 2000 itu ada 5 lokasi, tapi 5 lokasi itu bukan punya kita. Jadi awal mulanya itu kan programnya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka kepingin setiap kota-kota besar itu mempunyai alat pemantau kualitas udara, sehingga nanti setiap kota itu bisa memantau udaranya kotanya masing-masing. Nah, karena apa namanya untuk biaya dari pembelian SPKU itu sangat mahal, sehingga pihak kementerian yang istilahnya pengadaannya dari kementerian, mereka yang menyiapkan stasiunnya untuk 5 lokasi di Surabaya pada tahun 2000 itu bulannya saya lupa bulan apa itu. Yang tahun 2000 yaitu baru pertama kali adanya stasiun pemantau di Surabaya tahun 2000 di 5 lokasi. Kalau nggak salah yang ada di Kecamatan Gayungan, Perak Timur, Sukamanunggal, Gebang Putih, sama satunya lupa saya. Nah itu ada 5. Serentak 5. Nah karena alat yang namanya alat elektronik itu kan dia punya lifetime kan, otomatis dengan berjalannya waktu durasi masa aktif dari stasiun pemantau itu kalau ingin bagus itu antara 10 tahun sampai 11 tahun. Nah setelah 10 tahun otomatis kita harus perbaruan. Nah tapi kalau untuk perbaikan tetap kita selalu setiap tahun kita istilahnya menyiapkan spare part yang kita pakai untuk apabila ada kerusakan kita beli sendiri dari Pemkot sendiri, dari APBD kita beli sendiri untuk perbaikan yang 5 stasiun tadi. Masuk ke tahun 2011 ternyata untuk SPKU yang di 5 lokasi tadi itu discontinue, sehingga dia nggak produksi lagi untuk seri yang itu. Sehingga tahun 2011 kita itu mau beli spare part susah, karena untuk yang spare part yang seri 306 yang punya 5 stasiun tadi itu sudah nggak ada spare partnya, jadi dia discontinue. Akhirnya barulah kita merencanakan untuk pembelian yang baru. Tahun 2012 kita berhasil, kita beli 1, kita taruh di
Lupa saya, Kebonsari dulu apa Wonorejo dulu ya, pokoknya salah satu itu. Nanti baru 2013 beli satu lagi, kalau nggak Wonorejo ya Kebonsari, saya lupa. Kedua itu plus data displaynya plus sama server yang di lantai 5 itu. Jadi yang seri terbaru yang ada di Kebonsari sama Wonorejo. Dan itu masih aktif sampai sekarang. Karena sebenarnya sih kalau secara pengukuran apa secara radius pengukuran sebenarnya masih kurang. Kita harus nambah lagi sebenarnya. Tapi karena harganya yang sebegitu wahnya dan mahalnya dan harus impor sehingga mungkin kita masih belum bisa untuk beli yang baru lagi seperti itu. Jadi kita manfaatkan yang ada dulu kita aktifkan, kita kelola dulu yang 2 itu. Gimana caranya biar tetap selalu aktif, plus ketambahan ini dikirim sama kementerian itu tahun 2019, terpasangnya dia bulan November. Nah, jadi masih baru yang 2019. Dan ini lokal Indonesia, bukan impor ya. Ini ada 100% made in Indonesia. Ya, lokal. Cuman kalau yang 2 kemarin itu yang Kebonsari sama Wonorejo itu full memang dia impor dari Austria. Jadi kita nggak bisa, kalau kita beli, kita spare partnya pun nggak bisa langsung hari ini kita order untuk beli spare part seminggu lagi datang, enggak. Paling nggak 4 bulan baru ada. Apa untuk perawatannya ini harus cukup ketat apa rutin itu? Sebenarnya sih ketat sih enggak, yang penting selalu rutin. Sekarang sama kayak kita maintenance kendaraan ya. Iya. Setidaknya kita rutin paling enggak 4 bulan sekali kita ganti olinya, biar dia nggak terlalu rusak parah. Terus kita servis, kita bersihkan karburatornya atau apanya. Sama ini pun juga seperti itu. Dia kan berfungsi malah aktif terus selama 24 jam. Iya. Otomatis pastilah ada yang capeknya kan ada, sehingga harus dipijeti kan dia kan, capek ya. Nah karena ini punyanya kementerian punya jadwal sendiri atau teknisi sendiri, setiap 3 bulan rusak atau nggak rusak tetap dia akan mengirimkan teknisi untuk ke sini untuk memang khusus nanganin ini. Nah, sedang dia melakukan istilah pembersihan, pergantian filter, setting ulang, terus bersihkan probe yang ada di atas, terus terkadang sampai yang paling utama itu kalibrasi, karena biar pengukurannya dia kan nggak bleset, sehingga harus selalu terkalibrasi biar nggak apa ya istilahnya pengukurnya dia nggak sampai jauh lah dari kalau kan ini kan selalu kita compare sama yang di Kebonsari sama Wonorejo. Jadi tetap ada quality check ya dari pemerintah. Oh iya selalu. Kalau untuk proses input datanya sendiri gimana Pak? Input data maksudnya? Kayak ini kan ada 3 stasiun untuk didisplaykan di ISPO. Oh, kalau gini, yang kita publish ke display Mac sama Gubeng, data yang kita masukkan ke situ, yang kita input ke sana, itu dihasilkan dari 2 stasiun kita yang di Kebonsari sama Wonorejo. Jadi yang ini belum termasuk? Ini hanya sebagai, bukan nggak dipakai, tetap kita pakai. Kita jadikan apa istilahnya, cadangan dari 2 yang tadi. Tapi ini selalu dampingin terus kalau seandainya ini 2 ada yang nggak aktif, karena pengukurannya kan nggak terlalu jauh hasil pengukurannya. Kalau seandainya 2 ini ada yang nggak bisa, ini yang maju. Oh, buat alternatif nih. Tapi sebenarnya juga data ini juga bisa mewakili juga karena 3 lokasi tadi, misalkan Kebonsari di area Surabaya, apa itu Surabaya Selatan ya, Selatan atau Utara ya. Kalau yang Wonorejo kan timur, ini yang barat, itu bisa juga mewakili area situ juga. Tetapi kalau secara garis besar yang kita tampilkan di data display itu bukan data per area, tapi rata-rata dari Surabaya. Kita gabung data dari 3 stasiun ini, mana yang paling besar itu kita tampilkan di sini. Jadi bukan yang terendah tapi yang tertinggi kita tampilkan. Tertinggi dari salah satu stasiun itu? 2 stasiun. Oh, dari 2 stasiun itu? Bukan 3, 2 stasiun itu di rata-rata bukan? Bukan, jadi satu stasiun itu kan dia merata-rata sendiri nilainya, setiap parameter. Dari situ kita ambil tertinggi yang mana, misalkan Wonorejo sama Kebonsari, yang tertinggi yang mana, yaitu yang kita tampilkan ke data display. Jadi hanya salah satu ya? Jadi kalau seandainya
nilainya tinggi lah, itu justru yang tertinggi di situ, bukan yang terendah, yang tertinggi. Gitu. Dan ada anunya kan, apa namanya, di display itu kan ada menunjukkan kayak nama parameternya kan di situ ya, kayak apa namanya, setelah angka terus ada apa, setelah angka terus ada O3 atau SO2 atau PM, nah, itu parameternya yang tertinggi pada tanggal itu. Gitu. Oke. Jadi itu perubahannya kayak tiap jam atau Enggak, per hari per hari? Per 24 jam itu? yang kita publish. Iya. Iya, Oh, bukan per jam, per hari. Kalau boleh tahu level yang tertinggi itu berapa sih? Bisa menyentuh berapa? Maksudnya? Level tertinggi yang saat di display itu ditampilkan ada level seperti 50 kan baik gitu. Oh, kriteria tertinggi maksudnya hasil dari pemantauan itu. Oh iya, iya. Kalau selama ini sih kita nggak pernah sih, ya belum pernah. Kalau kategori apa namanya tidak sehat ya, kategori tidak sehat, ya pernah tidak sehat, cuman jarang sekali karena setinggi-tingginya pengukuran di kota kita ini masih kategorinya masih sedang, walaupun nilainya tinggi masih sedang, karena kalau saya tidak sehat otomatis pasti kita nggak akan diam mas. Kalau seandainya indikator kita sudah tinggi, pasti pemerintah akan, kan hasil dari isi ini kan pasti kita laporkan ke pimpinan. Kabarnya kalau hari ini kondisinya seperti ini, kalau seandainya tidak sehat, pasti pemerintah kota khususnya pasti akan menyiapkan langkah-langkah, nggak tahu entah programnya apa, entah mungkin lebih diperbanyak lagi car free day-nya, atau mungkin pengurangan jumlah kendaraan, mungkin diterapkan juga kayak di Jakarta yang ganjil genap seperti itu. Kita juga nggak tahu, cuman kalau kategori tidak sehat selama ini ya pernah terjadi sih, cuman kalau nggak salah waktu itu yang awet itu waktu itu kalau nggak salah yang tidak sehat itu pernah tahu kejadiannya ini apa namanya, gunung meletusnya Gunung Kelut. Iya. Waktu itu kan debunya sampai ke sini. Iya. Nah, itu dia sampai nutupin saringannya truk yang di atas sampai debu di situ. Saking pekatnya. Di situ pernah ada, itu muncul akhirnya tidak sehat. Tapi paling himbauannya nanti kalau dari kita kan sebagai teknisinya ini, kita cuma bisa melakukan menampilkan running text yang di display itu, misalkan pengumuman harap menggunakan masker, mungkin lebih dipertebal lagi atau kalau saya tidak perlu untuk keluar rumah lebih baik di rumah dulu, seperti itu. Dulu pernah seperti itu sih dulu, kejadian itu pernah. Jadi waktu kejadian yang di apa yang kedua itu, itu kita akhirnya sempat bingung juga, ini himbauannya yang langsung nyampe ke masyarakat apa ya, karena kita punya layar besar seperti itu, terkadang orang juga lihat, ya memang ada yang nggak lihat juga sih. Nah, kita tampilkan di situ running text yang himbauan pada masyarakat untuk menggunakan masker seperti itu. Kalau program biasanya pimpinan yang menentukan, kita sini hanya tugasnya alat sampling, teknisi ya, untuk mengimport data-datanya. Iya, mengisi data seperti itu. Mungkin bisa menjelaskan bagian-bagian ini, alat-alat di sini apa aja sebenarnya? Kalau ini simple mas, ini cuman kotak ini sudah include PC, sensor, apalagi ya, udah itu aja, karena sistemnya dia kan pakai sensor. Nah, sensornya itu otomatis dari sampel-sampel yang masuk melalui tadi yang tak tunjukin ada probe-nya yang di atas itu, masuk ke sini, langsung masuk ke sensornya sini, dia analisa, dia olah, sehingga muncullah data-data yang seperti kayak ini PM10, SO2, PM2,5, SO2, CO, N2, HC, O3, seperti ini. Udah gitu aja. Kalau ini simple, beda sama yang pada Sesari sama Wonorejo. Lebih kompleks. Oh, lebih sangat sekali kompleksnya. Rumit itu kalau ada kerusakan sampai terkadang kita mengerjakan itu, butuh konsentrasi tinggi di situ. Bahkan kalau kalibrasi pun kita harus menyesuaikan suhu ruangan dengan suhu di luar. Jadi misalkan di dalam dingin karena ada AC, luar lagi panas, kita nggak bisa.
kita harus menyesuaikan yang hampir-hampir sama antara suhu ruangan dengan suhu di luar. Akhirnya malam baru bisa kita kalibrasi sampai subuh baru selesai. Kalau begitu sekian cukup pertanyaan dari kami, Pak. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih udah membantu rasa penasarannya kita juga. Kalau ini sempit Mbak, enak di sana. Oke, teman-teman, itu aja dari kita. Pertanyaan-pertanyaan kita udah dijawab juga sama bapaknya. Kami pamit undur diri dulu ya, Pak. Iya, monggo. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Udah selesai nih tanya-tanya tentang SPKU. Sekarang kita bakal ke displaynya nih, biar kita tahu gimana sih hasil dari SPKU ini. Oke, yuk ikutin terus. Ada di lokasi ISPU-nya nih. Sekarang kita bakal ngasih tahu kita lagi ada di mana. Ya, kita sekarang di lokasi ISPU yang bertempatan di Jalan Gubeng Pojok, Surabaya. Oh, emang kita ngapain sih di sini? Ya, kita sekarang akan mengobservasi tentang apa itu ISPU. Oh, gitu. Bisa jelasin nggak ISPU itu apa? ISPU itu singkatan dari Indeks Standar Pencemaran Udara. Nah, ISPU ini menampilkan laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara di Surabaya. Nah, data-data dari ISPU ini diperoleh dari hasil tertinggi berdasarkan laporan dari salah satu dari 2 SPKU di Surabaya, yaitu Wonorejo dan Kebongsari. Nah, yang tadi kita datengin itu kan SPKU Tandes. Nah, itu cuma sebagai cadangan kalau ada salah satu dari 2 SPKU. Berdasarkan jenis pencemaran apa saja sih nilai ISPU yang ditetapkan? ISPU sendiri memiliki 5 indeks pencemar utama, yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon permukaan, dan partikel debu. Berapa indeks kualitas udara yang baik? Nah, indeks kualitas udara yang baik ada di antara angka 0 sampai 50. Nah, pada hari ini tanggal 9 Oktober 2020, 5 pencemar itu tadi ada di antara angka 0 sampai 50. Artinya, tingkat kualitas udara tersebut aman dan tidak memberi pengaruh buruk bagi makhluk hidup maupun bangunan di kota Surabaya. Dampak jika tidak ada ISPU di masyarakat apa aja sih? Jika tidak ada ISPU, maka akan ada pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain. Pencemaran udara tersebut bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Sayangnya, belum banyak masyarakat yang belum menaruh perhatian pada ISPU. Sedangkan masyarakat harus mawas terhadap kondisi udara di sekitarnya. Dengan ini kami harap adanya kerjasama antara
kesadaran masyarakat dan upaya kepemerintahan maupun petinggi instansi yang berkaitan. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang observasi kualitas udara di Kota Surabaya. Nah, semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.